Baik, silakan, Hendra. Ya, baik kepada para sangha yang kami muliakan, kepada para jajaran pengurus KBI, dan kepada para hadirin dan audiens sekalian, terimalah salam dalam Dharma, namo sayang adi budaya, namo budaya. Selamat malam untuk kita semua. Saya yakin masih pada semangat dan pasti sehat selalu agar bisa mendengarkan dhamma yang luar biasa untuk hari ini yang akan disampaikan oleh seorang pembicara yang luar biasa, Bante Nyana Bandu, dan akan dipandu oleh moderator yang sangat cantik tentunya, yang kemarin-kemarin udah diisi para yang tampan ya, sekarang yang cantik tentunya. Biar ada variasi begitu ya. Dan beliau merupakan salah satu guru sekolah minggu di BDC, Budayana Dharma Wira Center, dan luar biasa sekali. Saya akan langsung menampilkan detail profil dari beliau. Nama beliau adalah Miss Diana, lahir di Surabaya pada tahun 1977. Jenjang akademik yang beliau tempuh adalah akuntansi dan S2-nya adalah Magister Manajemen di universitas yang sama, yaitu di Ubaya. Wah, keren sekali. Dan saat ini dapat dilihat sendiri ya, Miss Diana ini saking sibuknya, tapi tetap berusaha untuk meluangkan menjadi moderator pada malam hari ini. Kita bisa lihat bahwa yang beliau handle ini, wih, bukan main-main ya. Perusahaannya banyak sekali ya. Dari Sinar Group, Fatmeal, Livestock, dan 20 anak perusahaan lainnya. Wih, keren sekali. Dan menjabat sebagai Finance Director. Wih, betapa bisanya memanage keuangan yang luar biasa sehingga beliau bisa sukses dan tentunya tetap meluangkan waktunya untuk sosial dan menjadi guru sekolah minggu pada tahun 2016 hingga saat ini. Wah, luar biasa sekali. Dan tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung undang kepada Miss Diana, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih, Hendra. Wah, semangat ya malam-malam. Ya, Miss. Terima kasih, Hendra juga pulang kerja, semua rekan-rekan di sini, satu hari sudah beraktivitas, sudah capek pasti, tapi malam ini kita dengan semangat, kita dengan ceria, kita akan kumpul di sini. Untuk apa? Bukan untuk menonton, tapi kita sama-sama di sini, kita ingin mendengarkan sesuatu yang berarti dalam hidup kita, sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Itulah mengapa kita sama-sama berada di sini. Hari ini saya secara khusus akan membantu, memandu seorang yang saya kenal dan saya cukup kagumi dari apa yang telah beliau lakukan. Bukan hanya dari kata-kata. Siapakah beliau? Biksu Nyana Bandu Sakya. Saya akan membacakan profil dari beliau supaya kita lebih mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Kata-kata ini akan kita kenal, kita amati apa perjalanan yang beliau telah lakukan. Dikenal dengan nama kecil Burmansyah atau dengan panggilan Apinwu. Lahir di Sungai Liat Bangka, bulan Oktober 1985. Masih cukup muda menurut saya. Beliau menjadi Samanera pada Oktober 2010. Didabiskan oleh Yang Arya Dharma Wimala Mahatera di Wihara Ekayana Arama, Jakarta. Di Upasampada sebagai biksu 2 Mei 2014. Sebagai Upacaya Yang Arya Dharma Wimala Mahatera di Pondok Sasana, Fudikari, Sima Bogor. Selepas itu beliau sempat mengikuti pelatihan sebagai kehidupan monastik. Di manakah? Di Monasteri 10.000 Buddha, San Francisco, Amerika Serikat. Jauh sekali, beda 12 jam dengan kami. Dan setelah itu, tahun 2010 sampai dengan 2014, beliau menempuh pendidikan informal monastik di Pusat Meditasi dan Institute of Advanced Buddhist Studies, Monastery Plum Village, Prancis. Bahkan sampai saat ini, beliau masih aktif dalam pelatihan dan pengembangan di sana. Nah,
bagaimana kehidupan beliau sebelum menjadi seorang monastik. Ternyata Bhante Nyana Bandhu Sakya aktif menjadi pengurus dan aktivis wihara. Waktu mahasiswa aktif juga, mungkin bisa ditiru oleh sesama mahasiswa dalam keluarga mahasiswa Buddhis. Dan yang unik, beliau aktif dalam lintas agama, mulai muda, sebelum menyentuh kehidupan monastik. Nah, saat ini apa aktivitas beliau? Beliau mengikuti aktif dalam pelatihan dan pendidikan yang berbasis praktik hidup sadar penuh atau mindfulness. Dan pengembangan yang bersifat formal, non-formal, informal di lingkungan Buddhis maupun lintas agama. Aktif pula dalam pengembangan pendidikan Buddhis anak. Ya, saya juga merasakan sebagai salah satu guru sekolah minggu di bawah bimbingan beliau. Bukan hanya anak-anak, remaja sebagai usia-usia yang paling rentan dan orang tua yang menentukan nasib anak-anak. Di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Agama Buddha Indonesia, beliau aktif dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan Buddhis di Provinsi DKI dan Banten. Pernah pula aktif saat menjadi narasumber, mungkin banyak yang kenal di sini, Mimbar Agama Buddha, yang ditayangkan oleh TVRI selama 4 tahun, 2014 sampai dengan 2018. Beliau juga menjadi anggota tim pendidikan di Sangha Agung Indonesia, 2017 sampai dengan 2019. Bagaimana profil pendidikan beliau secara formal? Lulus sebagai sarjana ekonomi tahun 2018, bidangnya jauh dari dugaan kita, yaitu akuntansi. Sama dengan saya. Namun yang luar biasa adalah beliau melanjutkan pendidikan formal, Magister Pendidikan, di tahun 2016, kemudian dilanjutkan kembali, menyelesaikan program studi doktor pendidikan tahun 2020 dan sejak 2019 beliau menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinak Rakita, Lampung, di Pulau Seberang, dan saat ini beliau berdiam di Wihara Ekayana Arama Indonesia, Jakarta. Itulah profil beliau yang akan memandu bagaimana mengembangkan wawasan kita hari ini untuk mendapatkan suatu pemikiran baru, suatu perenungan yang luar biasa. Saya akan menyapa seorang profil yang luar biasa. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Baik, hari ini kita berkumpul di sini. Saya ingin sebelumnya menyampaikan sebuah kata-kata yang saya berhari-hari sebelum memandu sebagai moderator Bante, saya merenungkan dan saya mendapatkan suatu inspirasi dari apa yang saya renungkan. Bahwa keberhasilan tidaklah semata-mata diukur dengan satuan materi atau kuantitas. Namun, keberhasilan yang diiringi oleh kualitas akan dikenang rekan-rekan kita sebagai legenda kehidupan seseorang. Pernyataan ini saya kenal, saya resapi, seiring saya tumbuh dari orang tua saya. Bahwa betapa pentingnya kualitas dalam setiap hal yang kita lakukan, apapun, pemikiran, tindakan, ataupun profesi kita. Disinilah saya ingin kami bersama-sama dengan seluruh peserta menggali pemikiran, pandangan,
dan pilihan dalam kehidupan monastik, seorang guru dan pembabar dharma, Bante Nyanabandu Sakya. Baik. Bante, sebagai seorang monastik, tentunya saya percaya bahwa memandang suatu kata keberhasilan yang berkualitas dari perspektif yang berbeda daripada kita yang sebagai orang awam. Nah, saya percaya bahwa perspektif tersebut tidaklah muncul secara tiba-tiba. Karena kehidupan bukanlah suatu kebetulan semata. Mungkin Bante bisa membantu menceritakan awal mula perjalanan hidup Bante sampai dengan mengenal Dharma dan terpanggil untuk membabarkan Dharma. Silakan Bante. Terima kasih sebelumnya ya sahabat terkasih, ya saya lihat di sini ada juga para anggota Sangga dan juga saya senang sekali malam ini ada Profesor Parwatri Sepangat dari Guru Besar UI ya hadir juga. Ya terima kasih Prof dan para Bante dan sahabat semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengundang dan untuk mengajak berbagi. Ya, tentu hal ini juga menjadi sebuah refleksi ya buat saya merenungkan tentang ya sesuatu hal yang bermanfaat untuk yang lain, apalagi di dalam memperingati ya 1 tahun wafatnya ya saya memanggilnya sebenarnya kakek guru ya Bante Dharma Surya Bumi ya. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana ya perjalanan saya memilih menjadi seorang monastik atau bagaimana aku konsen hingga hari ini ya, jadi yang paling terlihat adalah sebenarnya ingin mencari sebuah jalan sih untuk berbahagia ya, itu yang paling mendasar. Lalu kalau ditanya bagaimana, ya tidak jauh berbeda dengan banyak orang ya, rasanya sama ketika saya masih anak-anak ya remaja, saya berada di sebuah lingkungan keluarga, lalu saya juga beraktivitas sama seperti anak-anak pada umumnya, bermain ya di sekitar, lalu main di sungai, mencari ya bermain di kebun ya, karena kita tinggal di daerah ya pasti berhubungan dengan hal-hal yang sangat mungkin tidak akan ada di perkotaan ya, karena kita tinggal di desa. Lalu yang paling mendasar adalah karena saya dari kecil itu sudah terpapar dengan sosok monastik ya, dengan sosok sangga. Nah, ini mungkin yang memberi pengaruh besar terhadap pandangan saya tentang kehidupan sangga. Dan beruntungnya saya ya berdekatan atau berhubungan dengan banyak sangga yang sudah sangat senior dan memiliki kualitas yang bisa dikatakan sebagai seorang sangga yang sejati. Ya, bagaimana cara hidupnya dan bagaimana mereka melakukan banyak hal, dan itu sangat menginspirasi. Lalu yang kedua adalah tentang keluarga. Ya, bisa dibilang bahwa banyak sekali permasalahan yang di usia saya dulu yang masih dini bersentuhan dengan permasalahan-permasalahan keluarga yang seharusnya tidak saya hadapi di masa saya di umur kecil, masih muda. Saya sering melihat bagaimana ketidakharmonisan di rumah, bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga tanpa sadar hal ini membentuk saya secara tidak langsung. Harusnya usia itu masih harus banyak dilewati dengan bermain dan sebagainya, tetapi saya harus menghadapi itu dan harus mengubah cara memandang apa yang harus saya lakukan selanjutnya itu. Jadi ya jujur saja bagaimana ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga antara ibu dan bapak saya, ya bagaimana terjadi kekerasan rumah tangga, bagaimana jadi kehidupan itu seperti
mencekam di dalam keluarga, dan saya akhirnya bertanya-tanya juga mengapa keluarga tetangga yang saya lihat adem ayem sedangkan di rumah kok begini. Tetapi karena saat itu mungkin karena masih muda ya tidak mampu untuk mengungkapkan banyak hal, sehingga ya saya beruntungnya ini beruntung saya di sekolah ya, walaupun saya sekolah di non Buddhis ya, di desa Islam yang mayoritas Islam, tetapi tidak ada perbedaan, sehingga saya merasa juga itu rumah kedua saya di sekolah, bagaimana diperlakukan guru dan teman-teman, lalu banyak menghabiskan di wihara. Dulu saya sangat aktif di wihara, lalu bagaimana ya membantu wihara dan sebagainya. Jadi banyak hal yang saya habiskan di sana juga di masa-masa kecil ketika saya mempertanyakan tentang banyak hal. Nah, lalu saya bertemu satu guru yang sudah tiada, namanya Yang Mulia Bante Jayabumi ya, dari Palembang. Nah, beliau ini sebenarnya sudah seperti guru saya di kecil, jadi ikut beliau. Nah, saat saya kelas 2 SMP, saya pernah mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang sangga seperti beliau, tetapi beliau mengatakan tidak boleh karena saya masih kecil dan saya harus kuliah sekolah yang tinggi seperti Bante Dharma Wimala. Itu yang beliau katakan kepada saya, dan saya waktu itu ya udah saya ikuti beliau, sehingga waktu berjalan ya sebagaimana, lalu akhirnya singkat kata saya ke Jakarta, ke Bandung dan kuliah, dan ternyata karma baik saya itu membawa saya ke wihara lagi, Wihara Wimala Dharma, dan saya aktif di sana dan berjumpa dengan salah satunya Bante Dharma Wimala dan juga Bante Dharma Surya Bumi, ya belajar dari beliau. Dan sekali lagi, saya sangat beruntung bertemu dengan para biku senior yang memiliki kualitas yang luar biasa, dan juga keadaan di wihara yang membentuk saya. Akhirnya, ya saya semakin mantap, dan saya tahu bahwa hal inilah yang menjaga saya untuk lebih memperdalam kehidupan yang akan saya pilih. Nah, jadi kalau bertanya kepada saya tentang kehidupan monastik saya, ini adalah sebuah pilihan. Bukan panggilan, bukan takdir, dan bukan ada sesuatu hal yang melatar belakangi, tidak. Tetapi ini jelas 100% adalah pilihan dari kehidupan saya. Saya memilih untuk menjadi seorang monastik karena melihat kecenderungan dari diri saya. Ya, saya ini banyaknya lebih dominan kemana dan dorongan seperti apa, sehingga saya ketika saya mengenali diri saya jauh lebih mendalam tentang diri saya seperti apa dan bagaimana kekurangan, kelebihan, dan kecenderungan. Lalu kira-kira jika saya hidup seperti ini bagaimana, jika saya hidup seperti itu bagaimana. Akhirnya ya putusan pilihan dengan sangat jelas ya melihat Buddha Dharma, dan dengan tahu bahwa ya kehidupan monastik, kehidupan sangga atau spiritual adalah pilihan saya untuk melanjutkan kehidupan saya ke depannya. Nah, jadi kalau bertanya ya kurang lebih seperti itu, Miss Diana. Saya masih tergelitik, Bante. Pada saat itu Bante masih usia cukup muda. Iya. Kira-kira pada saat mengambil keputusan seperti itu, bagaimana reaksi dari keluarga? Saya membayangkan kalau anak saya tiba-tiba menyatakan kayak Bante, kira-kira saya bisa pingsan, Bante. Mungkin saya ingin mengetahui pola pandang Bante, kira-kira apa yang dipikirkan saat itu dan bagaimana reaksi sekitar. Saya sempat mengatakan kepada ibu saya, saat itu ibu saya hanya mengatakan bahwa kamu anak kecil, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, dan pokoknya dianggap angin lalu lah. Paling waktu itu ya saya sempat dihardik gitu, seperti mengganggu pembicaraan yang tidak penting. Tetapi saat itu juga ya saya tahu bahwa ketika saya meminta menjadi seorang monastik di kelas 2 SMP itu ya tidak seperti apa yang saya pahami tentang kehidupan monastik. Itu adalah keinginan secara tiba-tiba muncul karena saya selalu hadir bersama para anggota sangga senior di
wihara, dan saya melihat karena kecenderungan bagaimana saya lebih menikmati kehidupan bersama dengan para monastik senior ini dibandingkan di rumah. Jadi saat itu ya saya bisa mengatakan bahwa saya bukan murni memahami tentang kehidupan monastik, tetapi karena faktor mungkin anak-anak ini kan melihat kenyamanan dengan siapa dan bagaimana, lalu melihat, dan di rumah keluarga saat itu yang menganggap saya anak kecil dan merasa itu angin lalu. Tetapi mereka selama saya sering di wihara sering ada celotehan mengatakan bahwa oh ini cepat atau lambat akan menjadi biku kok, itu sering dicandain seperti itu. Dan waktu itu ya saya senang aja, dan saya tidak tahu mengapa ya memang saya senang kalau diibaratkan nanti oh itu kan bakalan jadi biksu, nggak perlu ngapa-ngapain gitu, dia tiap hari di wihara kok gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, menarik nanti. Dari kata-kata Bante tadi mengatakan kenyamanan. Saya juga mengalami hal-hal seperti ini. Saya melihat bagaimana saat kita menjadi guru sekolah minggu, saya melihat bahwa murid-murid kita di kelas itu juga perlu kata kenyamanan tersebut. Dan di metode yang kita terapkan di sekolah minggu kita dengan metode mindfulness, saya melihat bagaimana anak-anak itu bisa terasa damai dan nyaman. Kata mindfulness ini sangat booming terakhir. Betapa booming sekali akhir-akhir ini. Dan mindfulness, saya akui melekat dengan nama Bante. Secara di dunia, kita melihat bahwa mindfulness dipelajari secara mendalam pada semua aspek kehidupan, di semua level, di semua usia. Dan saya merasa bahwa saat kita menerapkan ke anak-anak, kita mendapatkan tujuan kenyamanan yang tadi Bante sampaikan. Sebenarnya mungkin Bante bisa jelaskan lebih detail apa sih mindfulness itu kepada beberapa pihak dari kita, dan apakah mindfulness tersebut adalah sifatnya kesempatan atau sebenarnya adalah pilihan yang perlu kita kejar dan kita raih untuk kita pelajari. Ya. Singkatnya, mindfulness itu adalah seni bagaimana kita bisa berbahagia. Ya, memungkinkan kita untuk berbahagia, itu saja. Nah, jadi intinya dari mindfulness yang selama ini mungkin karena memang saya melihat bahwa banyak hal yang dapat membantu kita karena cara-cara tertentu dari pengembangan meditasi itu sudah tidak bisa diterima karena orang menganggap sosok yang menakutkan. Jadi mengapa mindfulness ini booming? Karena ya satu, karena di luar sangat mencari solusi terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat. Ya, nah jadi mereka memunculkan intervensi-intervensi tertentu agar mampu untuk menyelesaikan permasalahan, terutama secara psikologi, ya, secara kesehatan, ya di ilmu kedokteran. Nah itu awal mula bagaimana berkembangnya mindfulness saat ini. Hingga hari ini dia berkembang di berbagai disiplin. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seringkali kita terkecoh tentang mindfulness, ya kan? Banyak orang menganggap mindfulness adalah cara atau alat untuk membantu mereka menjadi tidak stres. Ya, itu yang dibawa oleh level para terapis di level konvensional, membawa bagaimana mempraktekkan mindfulness untuk menurunkan stres di titik itu. Nah, itu memang benar, tetapi perspektif yang ingin kita bawa adalah di level pandangan Buddha Dharma. Ya, bagaimana kita mengembangkan tubuh dan batin kita agar seimbang. Ya, kalau bahasa intinya jasmani dan rohani itu dapat seimbang dan mendapatkan kualitas-kualitas dari bagian mereka, sehingga kita dapat menikmati kualitas-kualitas itu sehingga meningkatkan ya kebahagiaan di dalam hidup kita.
ya di dalam berbagai sikon. Nah, jadi dari dulu aja, bukan saat ini, Buddha sudah meletakkan bagaimana budaya pencerahan ini di dalam diri kita. Sehingga kita dapat mengenali diri kita secara mendalam, lalu kita melihat kapasitas kita, sehingga kita tahu bagaimana melihat lebih mendalam cara kerja dari tubuh dan batin kita. Ya, jadi kita tuan yang memiliki tubuh dan batin, lalu kita tahu kecenderungan kita seperti apa dan bagaimana kita melatihnya sehingga dia dapat memunculkan kualitas-kualitas kebahagiaan tadi. Nah, jadi mindfulness adalah sebuah cara ya yang membantu kita untuk ya meningkatkan kualitas kebahagiaan kita. Lalu kita, apakah ini sebuah keharusan atau ini sebuah pilihan? Ya sebenarnya ini adalah sebuah pilihan kita untuk tidak menjadi menderita. Jadi ditawarkan sama guru Buddha, ini ada loh satu cara untuk kita bagaimana menjadi bahagia. Ya, jadi kalau selama ini kan orang mengatakan ya agama Buddha adalah agama Buddha untuk menderita, mempelajari penderitaan, itu salah. Ya, itu tidak selesai. Tetapi bagaimana kita memahami penderitaan itu lalu kita mengubahnya menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, mindfulness adalah sebuah energi keterjagaan di dalam diri kita agar kita mampu untuk melihat lebih mendalam terhadap apa yang sedang terjadi, ya baik secara fisik maupun batin secara seksama. Ya, jadi kita tahu nih seperti apa sehingga kita mampu untuk mengarahkan. Kita tidak terjerembab ke dalam yang katanya penderitaan tadi. Ya, jadi kita tahu energi kebiasaan yang membentuk diri kita. Nah, ketika kita membawa di berbagai macam aspek, salah satunya bagaimana kita mengajarkan tadi anak-anak. Ya, anak-anak ini sama dengan kita, cuma anak-anak secara tubuh dan batin mereka belum banyak menyerap informasi-informasi secara umum seperti kita, karena kan jenjang kehidupannya jauh lebih lama dari kita. Kita dari 1 sampai misalnya umur 40. Nah, jadi sudah 40 tahun ini kita sudah menyerap ya, mengkonsumsi banyak hal dari 6 indera kita sehingga membentuk diri kita. Makanya Buddha mengatakan what you eat you become. Jadi apa yang kamu konsumsi ya itulah menjadi dirimu. Ya, jadi mindfulness untuk membantu kita untuk menjadi filter agar kita mampu untuk memberikan nutrisi-nutrisi yang berkualitas bagi tubuh dan batin kita. Nah, anak-anak ketika kita mengajari mereka, sebenarnya kita sedang membentuk mereka, melatih mereka. Jadi benih kita tanam, lalu kita bantu sebagaimana apa adanya benih ini tanpa harus dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, pendidikan saat ini kan membentuk sesuai dengan keinginan. Jadi terkadang guru ya atau orang tua bahkan di rumah ingin membentuk anaknya sebagai apa yang mereka inginkan, bukan sebagaimana apa adanya anak-anak mereka. Nah, inilah yang terjadi seringkali. Orang tua atau guru sedang mengintervensi terhadap perkembangan anak dan mereka memotong ya nilai-nilai kreativitas yang ada di dalam anak. Anak tidak berkembang baik secara batin maupun secara fisik ya, apalagi jika diturunkan secara kognitif, afektif dan psikomotor mereka. Nah, jadi ketika kita memahami, mempraktekkan mindfulness ini akan membantu kita untuk memunculkan ya fokus, lalu kita mampu untuk hadir di saat ini dan di sekarang, memunculkan pengertian yang mendalam dan welas asih, memandang segala sesuatu sebagaimana apa adanya tanpa penghakiman dan penyalahan. Nah, seringkali kita itu kan memaksakan apa yang kita rasa kita tahu, apa yang rasa kita paham, apa yang rasa kita benar. Tanpa sadar sebenarnya kita adalah pelaku dan kita juga adalah korban dari banyak hal, terutama dalam mendidik anak-anak. Nah, jadi ketika kita membantu anak-anak dengan praktek mindfulness ini, tentu kita mempraktekkan dulu dan ini adalah menjadi bagian dari praktek keseharian kita ya. Jadi seni hidup kita secara sadar penuh, lalu kita bersama anak-anak, kita berbagi bagaimana kita membawa, mengedukasi mereka dengan cara-cara sadar
sadar penuh, sehingga mereka juga mampu untuk bagaimana menerapkan di keseharian hidup mereka, sehingga mereka memiliki kualitas-kualitas dari keterjagaan ini di dalam kehidupan mereka. Ya, demikian. Ya, menarik ya Bante. Berarti bisa saya simpulkan mindfulness itu bisa diajarkan mulai dari yang tua, yang muda, remaja, dengan jiwa pemberontakannya, tapi masih bisa merasa nyaman dengan metode mindfulness yang kita terapkan, termasuk anak-anak, sampai dengan anak-anak di usia prasekolah. Benar ya, Bante? Iya, benar sekali. Ya. Paling yang membedakan adalah cara penyampaian, lalu mungkin kita harus membungkusnya dengan pendekatan-pendekatan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi esensinya tidak berbeda. Mungkin bisa dikasih contoh, Bante, sebagai banyak yang saya lihat di sini sebagai figur orang tua, ke anak-anak, kira-kira apa contoh yang bisa diterapkan? Anak-anak diajak meditasi, wah susah sekali. Iya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah kita bukan membawa sesuatu hal, misalnya mindfulness ini sebagai sebuah alat untuk membuat anak-anak menjadi lebih baik. Itu salah. Yang harus dilakukan adalah orang tua itu harus benar-benar memahami, lalu mempraktekkan, lalu membawa di kehidupan sehari-hari mereka. Contoh, misal makan. Nah, seringkali kalau kita duduk makan bersama dengan komunitas, taruhlah di rumah itu kan komunitas kecil ya, ada ayah, ibu, mungkin 2 orang anak. Nah, duduk bersama. Ibu mungkin sibuk dengan kegiatan dia, bapak juga sibuk, lalu anak. Nah, di sini peranan dari kita adalah setiap orang itu adalah sebagai pengingat, mindful reminder harusnya. Jadi pengingat yang sadar penuh kita hadir agar di sana memunculkan energi sadar penuh tadi. Kita tidak disibukkan dengan banyak hal menggunakan gadget atau membicarakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita duduk saja bersama di sana, kita nikmati ya bagaimana kehadiran satu dengan yang lainnya. Ini yang paling penting ketika kita bersama di dalam orang tua dengan anak, hal-hal yang kecil, lalu bagaimana ketika duduk bersama, ketika menonton, lalu bagaimana ketika ya berbicara dengan mereka. Nah, terkadang kita sebagai orang dewasa ya kita menganggap bahwa mereka anak kecil dan sering kita mengabaikan etika berbicara, bagaimana kita menatap matanya, bagaimana kita merangkul mereka. Nah, lalu yang paling penting adalah praktik dasar dari mindfulness ini ya bagaimana kita mampu untuk memunculkan praktik-praktik dasar ketika kita ingin berbagi kepada anak-anak. Misalnya kalau dalam mindfulness ini praktik dasarnya adalah nafas berkesadaran. Kita tidak serta-merta langsung mengajarkan kepada anak-anak, kok gini loh nafas masuk, nafas keluar, tidak. Nah, jadi ketika kita mempelajari mindfulness, lalu kualitasnya ini muncul di dalam diri kita, bagaimana kita mampu untuk mengembangkan nafas berkesadaran ini, lalu ketika kita misalnya ada anak yang sedikit pemberontak, lalu biasanya kita akan langsung reaktif, lalu kita marah. Tidak, tetapi di sana kita kembali ke nafas kita, lalu bagaimana kita akan memunculkan kualitas di sana. Di sana ada kesabaran, di sana ada pengertian, di sana ada welas asih. Lalu ketika kita bersama dengan anak-anak ini, mereka juga akan merasakan kualitas ini. Tetapi harus ingat, semua butuh proses. Nah, jadi hal ini dilakukan secara berulang-ulang dan ini akan sangat memberikan kedekatan secara tidak langsung kepada anak, dan anak akan merasakan ya kedamaian, ketenangan tadi. Nah, ketika pendekatan kita kepada mereka biasanya harus marah-marah ketika melihat keadaan mereka seperti itu, tetapi ini tidak, dan mereka akan berbeda. Seringkali orang mengatakan bahwa semakin anak kita omelin, kita marahin, dan mereka akan menjadi rebel, menjadi pembangkang gitu. Jadi itu memang benar. Saya seringkali tidak
hanya anak-anak ya. Nah, sifat ini sangat natural kepada para banyak hal, bahkan kepada ketika saya harus ke anak SD, SMP, SMA, lalu mahasiswa, bahkan guru dan dosen. Nah, jadi treatmentnya aja berbeda, tetapi pendekatannya itu sama. Ada hal-hal tertentu yang akan kita dibantu oleh praktik mindfulness ini. Karena apa? Karena ada jeda di sana. Ya, membantu kita untuk memilih pilihan apa yang harus kita lakukan. Tetapi jangan salah bahwa mindfulness bukan berarti slow motion, lalu karena tadi saya mengatakan welas asih, jadi dia hanya pasrah gitu, tidak. Tetapi mindfulness akan membantu kita di dalam pengambilan keputusan bagaimana kita untuk bereaksi. Nah, jadi untuk orang tua ya tentu hal ini sangat penting ya, bagaimana di awal kita merespon dari apa yang terjadi kepada anak-anak dan keluarga kita di rumah, sehingga kita dapat memberikan satu pendekatan yang berbeda, lalu ditambah lagi dengan hal-hal yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Bante. Nah, dengan mindfulness berarti sesuai title kita dalam 1 minggu ini, Dhamma in Action, tugas kita lah untuk bagaimana belajar, bagaimana kita mengaplikasikan sebagai seorang Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita ingin mengetahui, Bante, sesuatu yang background dan pemikiran di tengah kesibukan Bante sebagai seorang monastik yang mengembangkan Buddha Dharma. Mengapa? Saya tadi cukup surprise dengan background pendidikan Bante. Mengapa Bante memilih dan merasa perlu untuk kembali menuntut ilmu dalam pendidikan formal, bahkan sampai jenjang tinggi? Ya, sebenarnya ya memang itu juga di awal menjadi pertanyaan saya. Tetapi saya berterima kasih kepada guru saya untuk hal ini. Karena waktu itu saya masih muda dan sangat ingin belajar Buddha Dharma itu di berbagai penjuru. Ya, dulu sebenarnya saya masih banyaklah keinginan-keinginan tertentu ke sana kemari. Jadi belum stabil. Jadi guru saya ini melihat kecenderungan saya ini dan beliau melihat bahwa memang saya suka dengan pendidikan dan saya juga punya latar praktek-praktek kependidikan dulunya sangat kental ya. Walaupun saya dulu akuntansi, tetapi saya sudah sering mengajar di panti asuhan, ya, lalu mengajar di berbagai tempat. Ya, jadi hal-hal seperti ini juga terlihat dari kedekatan dan kecenderungan saya di dunia pendidikan, dan juga di dunia pendidikan Buddhis ini bisa dikatakan yang tidak maju ya. Lalu guru saya ini melihat kecenderungan saya yang paling penting adalah karena saya masih punya keinginan yang kurang stabil. Jadi guru saya mengarahkan saya untuk kuliah lagi, ya, kuliah S2. Tidak terpikirkan untuk S3. Jadi saya kuliah S2, ternyata di sana dulu almarhum Kaprodi di Universitas Negeri Jakarta itu ya melihat potensi saya dan ingin saya melanjutkan, jadi memberikan rekomendasi langsung ke program S3, dan akhirnya saya melanjutkan dan guru saya mengupayakan hal itu. Akhirnya ya saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk S3 ini. Ya, akhirnya saya mendalami, dan memang karena senang ya, saya suka bagaimana ingin mengelola sebuah institusi pendidikan, dan saya melihat bahwa di Indonesia ini yang bermasalahnya itu bukan hanya di dalam pengembangan pembelajarannya, tetapi sistem pengelolaan dari lembaga pendidikan ini bermasalah. Ya, jadi tapi kita tidak boleh menyalahkan, tapi kita harus melakukan sesuatu hal. Nah, akhirnya guru saya juga mengarahkan saya di awal mengambil S2 manajemen pendidikan, lalu saya lanjut dan
Ya, saya juga berterima kasih kepada Universitas Negeri Jakarta karena proses pembelajaran di sana harus turun ke lapangan. Dan turun ke lapangan itu kita menganalisa sekolah ini seperti apa, sekolah itu. Bahkan saya harus pergi ke sekolah-sekolah yang maju, sekolah-sekolah yang sangat-sangat miskin dan tidak berkembang. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Lalu yang maju, mengapa mereka maju? Jadi hal ini memberikan saya warna bahwa memang tidak cukup untuk di S2. Lalu kami melanjutkan ke S3 tadi. Nah, di sini mulai, apa sih yang harus saya lakukan? Dan salah satu temuannya itu adalah, yang bermasalah itu adalah pimpinan dari lembaga pendidikan yang memiliki krisis kepemimpinan. Itu yang kita lihat, tidak hanya sekolah Buddhis, tapi sekolah yang lain. Bahkan kalau kita lihat, banyak sekali krisis-krisis kepemimpinan di wihara, lalu di yayasan, lalu di korporasi, di lembaga pemerintahan. Itu jelas sekali bagaimana pengaruh kepemimpinan dari seorang pemimpin. Lalu saya dan guru saya berdiskusi dan kami ingin membawa sesuatu hal, nilai-nilai Buddhistik ini di dalam pengaplikasian, di dalam pengelolaan pendidikan. Akhirnya, ya bagaimana ya kita membawa praktik meditasi yang lebih kontekstual di dalam pengelolaan pendidikan, lembaga pendidikan. Akhirnya ya kita mengambil satu, ya saya turun ke lapangan, saya meneliti, dan kebetulan saya di Plum Village, Prancis, dan melihat bahwa di sana ada sesuatu hal yang benar-benar ada yang dapat kita ambil untuk belajar, ya, untuk diterapkan di lembaga pendidikan di Indonesia. Ya, terutama lembaga-lembaga pendidikan dan rumah ibadah ya yang dapat kita terapkan di dalam kepemimpinan yang Buddhistik yang dapat kita ambil dari sana. Nah, jadi ketika saya mulai mempelajari ini, dan rasanya ya memang harus lebih mendalami tentang pendidikan lebih tinggi. Akhirnya ya S3 itu didalami dengan penelitian-penelitian yang memang diseriuskan. Jadi tidak asal kuliah gitu. Jadi memang saya diberikan fokus untuk benar-benar mendalami program doktor yang saya ambil. Nah, jadi ini adalah sebagai wujud bagaimana guru saya melalui saya dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia dan juga agama Buddha kita ini, sesuatu hal, karena kita bisa melihat bahwa banyak sekali kualitas-kualitas dari agama Buddha diterapkan di internasional, nah melalui berupa jurnal dan sebagainya. Nah, melalui hal inilah mengapa rasanya perlu untuk mengambil program doktor pendidikan ini. Tetapi harus digarisbawahi bahwa ini tidak ada sama sekali sebagai sesuatu hal yang menjadi atribut karena saya sebagai seorang monastik untuk membantu kehidupan monastik saya, tidak. Jujurnya, ketika mengambil program doktor ini, saya seperti memasukkan sampah ke dalam batin saya. Ya sebenarnya, nah ini yang harus dicatat oleh para umat di Indonesia dan para sangga. Ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya bahwa para umat harus tahu, jangan memandang seorang biku dari gelarnya. Itu salah. Berarti umat itu tidak memahami tentang eksistensi Buddha Dharma dan apa itu sangga. Mengapa? Karena kita harus tahu bahwa yang harus dibanggakan oleh seorang biku itu bukan gelar doktornya atau pendidikannya, tetapi kebiksuan atau biksunian dia. Itu yang paling penting. Dan ini saya sudah melihat fenomena ini terjadi di Indonesia. Semua orang merasa, umat merasa bahwa biku yang ada titel adalah biku yang sangat wah. Tetapi jujurnya, saya ketika memilih menjadi seorang biku, lalu saya berlatih,
Dan saya merasa bahwa hidup saya itu sangat simpel dan sederhana, dan inilah kehidupan sebagai seorang samana. Tetapi karena saat ini kita tidak bisa lagi menutup mata bahwa seorang biku juga harus turun ikut serta membantu di dalam penyelesaian masalah sosial di dalam masyarakat agama Buddha dan bahkan masyarakat umum. Kita harus peduli. Jadi bagaimana membawa praktik kita kehidupan masyarakat agar membantu, yang sering kita dengar tentang applied Buddhism, agama Buddha terapan. Nah, sehingga ya memilih kuliah ini salah satunya adalah untuk membantu ini, dia sebagai tools atau alat, bukan menjadi atribut pelengkap sebagai seorang biku agar terlihat bagus, lalu portofolionya bagus, tidak. Nah, jadi tolong ini harus digarisbawahi, itu adalah salah. Makanya ketika saya menjadi seorang pembicara atau apa, saya sangat mewanti-wanti jangan pernah menulis Dr. Nyana Bandhu. Salah. Kalau doktor itu Burmansa, karena saya dipakai untuk alat membantu di salah satu lembaga pendidikan. Tetapi kalau saya diundang sebagai seorang biksu, ya biksu Nyana Bandhu. Ya, itu jelas, dan utama saya adalah seorang biksu. Kerjaan sampingannya adalah membantu di dalam pemutaran roda dharma, ya di dalam bidang pendidikan. Makanya kalau ditanya profesi, ya saya adalah seorang biku. Yang sisanya adalah saya membantu untuk memberikan satu sentuhan yang berbeda di dalam pengelolaan pendidikan, di dalam dunia pendidikan. Ya, jadi saya berperan ganda, dan ini ya mengapa mengambil S3 atau program studi doktor yang lebih tinggi adalah karena saya ingin membantu. Jika suatu hari umat Buddha sudah mumpuni dan sudah banyak dapat melakukan, ya mungkin sudah waktunya para biku masuk ke dalam gua lalu menikmati keheningan yang sejati 100%. Tetapi saat ini kita tahu bahwa kami harus melakukan dua tugas ini, ya kami anggap adalah tugas yang mulia. Bagaimana kami dapat berlatih, kami disokong, kami didukung, tetapi kami memberikan kontribusi adalah salah satunya dengan memberikan manfaat latihan kami kepada masyarakat Buddha dan juga masyarakat umum. Ya, jadi di dalam bidang, ya khususnya saya bidang pendidikan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Miss Diana. Ya, sangat menarik, Bante. Saya mendengarkan, seakan-akan saya mendengarkan secercah perenungan bahwa kita tidak perlu lagi menulis gelar kita panjang-panjang. Gitu. Nah, saat Bante mengatakan bahwa Bante mengambil itu semua dari sisi kebikuan, saya melihat bahwa saat ini Bante menjabat dalam dunia pendidikan sebagai ketua di STIAB Jinakrakita Lampung. Nah, kemarin saya mengetahui bahwa dalam proses sebagai ketua STIAB Jinakrakita Lampung, Bante membawa suatu institusi untuk bersama-sama menandatangani MOU. Bekerja sama. Pihaknya luar biasa sekali. Saya tidak menduga. Pertama, bekerja sama dengan UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Saya percaya. Sesama dunia pendidikan. Saya baca lagi, Bante. Ternyata ada lagi. Bukan hanya dengan fakultas-fakultas lain. Tapi saya juga melihat bahwa bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu, Lampung. Ini menarik bagi saya, lintas agama. Kemudian saya mempelajari kembali. Bukan hanya lintas agama, Bante juga banyak bekerja sama dengan dunia real, bahkan dunia bisnis, yaitu sebuah perbankan. Saya nggak sebut merek, sungkan ya Bante. Jangan. Unik sekali bagi saya. Nah, kira-kira mungkin Bante bisa sharing, mengapa Bante sebagai seorang monastik menjabat sebagai di dunia pendidikan, SIAB, bekerja sama dengan membawa dengan konsep yang begitu unik dalam hal ini.
Ya, sebenarnya di sini ada dua hal yang harus kita garis bawahi, bahwa saya adalah seorang biku, yaitu mutlak, itu adalah hal yang sangat penting dan itu adalah hal yang paling nyata. Ya, kalau ditanya ya saya ada seorang biku. Lalu hal kecil yang harus saya lakukan di dalam praktek saya sebagai seorang biku ini adalah membantu pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha. Ya, tadi dikatakan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita Lampung. Nah, untuk kerjasama itu ya atau nota kesepahaman itu memang sudah ada di dalam pengelolaan lembaga pendidikan, implementasi kita sebut sebagai Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi ada 3 aspek bakti yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Yang pertama adalah dia pendidikan, lalu yang kedua dia penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi di samping itu ya tata kelola dan tata pamongnya itu harus jelas. Nah, jadi di sini itu berhubungan dengan sistem pengelolaan, bagaimana kita bekerja sama dengan pihak lain, apalagi saat ini kan kampus merdeka, bagaimana kita berkolaborasi, dan apalagi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Jinarakita ini masih kecil dan berkembang. Nah, jadi tentunya kita harus belajar dari pihak lain yang sudah besar dan terlihat bahwa memang maju. Jadi intinya adalah kita harus membuka diri. Nah, salah satu kriteria di dalam pengelolaan sistem pendidikan tinggi itu ya kita mampu untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Nah, salah satunya ya UNJ, ya saya juga berterima kasih ya universitas besar tetapi ingin berkolaborasi dengan kita. Ya jujur saja ya mereka universitas besar sangat terbuka dan bahkan bisa dibilang kita didukung itu 100% dalam berbagai macam hal. Karena di dalam pengelolaan pendidikan itu tidak hanya belajar saja, ya tidak hanya hal-hal yang lain, tetapi ini kita butuh dalam pengembangan sumber daya manusianya. Ya, jadi kita butuh mengupgrade para dosen, mahasiswa dengan inovasi pembelajaran tertentu. Nah, jadi intinya adalah kita itu harus upgrade diri. Nah, jadi ini adalah strategi bagaimana kita bisa belajar dari pihak lain, berkolaborasi. Nah, bahkan di lintas agama. Kemarin kita baru mengadakan yang namanya webinar nasional tentang moderasi beragama dengan berbagai macam pembicara juga institusi. Nah, kalau Sekolah Tinggi Ilmu Agama Hindu itu sudah memang lama, sebelum saya masuk juga sudah ada, dan itu kriteria dan ya memang harus melakukan kolaborasi dengan berbagai institusi. Nah, jadi itu adalah hal yang memang harus dilakukan setiap perguruan tinggi. Lalu kalau berbicara tentang perbankan, ya saat ini, nah ini penting sekali. Ya, sebagai ketua itu, apalagi seorang biksu, itu sangat rentan yang namanya tentang penyelewengan. Ya, nah itu keuangan itu kan harus jelas, lalu dan mampu untuk dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita orang lapangan, kita tahu bahwa bagaimana kita mengkondisikan agar transparansi dan pertanggungjawabannya itu jelas, ya kan? Ini sistem. Nah, jadi kita membangun sistem informasi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita ini agar semuanya dapat berjalan dengan mutu dan standar yang tinggi, ya agar menghindari terjadinya hal-hal kecurangan tadi. Dan juga di STAB Jinarakita ini yang paling banyak monastik hadir untuk membantu. Nah, jadi kami di sini adalah tim dan mewarnai. Jadi kami juga harus menjaga hal-hal ini, bagaimana keterbatasan kami, misalnya mengakses keuangan dan sebagainya. Jadi kami harus mengatur sistem kepegawaian. Misalnya perbankan ini adalah sistem keuangan dan kepegawaian. Bagaimana sistem penggajiannya dibantu oleh perbankan untuk melakukan payroll dan sebagainya. Lalu bagaimana tentang pembayaran SPP
PPP nanti akan dilakukan host to host antara perbankan dengan kampus, lalu didukung dengan sistem informasi manajemen yang baik. Intinya adalah kita ingin memberikan sebuah transparansi dan kejelasan di dalam pengelolaan berbagai macam aspek di perguruan tinggi yang saya pimpin ini. Nah, sebagai seorang monastik, ya tentu hal ini banyak sekali keterbatasannya yang saya katakan tadi. Ya, saya harus berperan ganda. Satu, saya adalah seorang monastik, harus menjalankan Dharma Winaya 100% tanpa harus ada tawar-menawar, ya, karena saya adalah seorang pimpinan, karena saya sudah kerja keras, jadi nggak apa-apalah sedikit-sedikit, nggak bisa. Tidak, karena ketika saya sudah memilih ini, ya saya harus berusaha keras untuk mengkondisikan, dan saya melihat bahwa hal ini tidak terjadi dengan saya sendiri, karena di sekeliling saya kurang lebih kita itu belasan monastik yang ada di STAB Jinara kita ini. Ya, semuanya sama dengan saya, tidak ada perlakuan beda. Nah, jadi banyak hal yang saya lakukan adalah untuk menjembatani dan memberikan kondisi agar tidak mendistorsi dan menurunkan kualitas kebikuan dan kebikunian kami ya di sini di STAB Jinara kita. Jadi ya, satu, untuk mendukung pengelolaan sekolah tinggi secara mantap, ya standar perguruan tinggi sesuai dengan dikti perundang-undangan. Yang kedua, ya sesuai dengan keadaan kami, sehingga kami membantu, kami juga memiliki kualitas yang mantap di dalam kehidupan sebagai seorang sangga. Jadi bisa berjalan dengan beriringan. Jadi intinya ini adalah sebuah strategi. Ya, demikian. Baik. Saya sambil Bante membabarkan, saya tidak sengaja melihat partisipan. Ternyata saya melihat seorang profesor hadir di tengah-tengah kami, yaitu Profesor Parwatri, satu guru besar sastra Jawa Universitas Indonesia. Justru dengan kehadiran beliaulah saya tercetus sebuah pertanyaan yang cukup unik. Adalah sesama pendidik yang menurut saya peduli dengan sastra dan budaya di Indonesia. Yang sejalan dengan Bante, yang sering mengajak kita semua untuk memperhatikan pendidikan, pembabaran Dharma di berbagai pelosok Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Papua, suatu keunikan yang saya lihat di sini. Bolehkah kami mengetahui apa pemikiran Bante, mengapa Bante menganggap pentingnya mengembangkan Buddha Dharma di daerah pelosok dan daerah-daerah kecil? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kota dan desa untuk belajar Buddha Dharma. Semuanya sama. Cuma yang membedakan adalah mungkin cara penyampaian, budaya, ya, perspektif bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman tentang Buddha Dharma ini kepada mereka. Mungkin akan menjadi banyak perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini adalah caranya, ya, budaya dan bagaimana kita melihat. Nah, saya melihat bahwa di kota ini ada kesenjangan. Begini, setiap kali kita ingin mengembangkan Buddha Dharma melalui sebuah praktik-praktik yang kita sudah retret dan sebagainya, kita mendatangkan guru-guru besar, kita memberikan program-program yang dilakukan majelis. Nah, yang menikmati besar itu adalah di perkotaan. Dan saya melihat gap ini terjadi. Bahkan dulu ketika saya mahasiswa, untuk mengakses sebuah retret atau program-program yang berkualitas dari majelis adakan, itu yang hanya bisa mengakses itu mereka yang memiliki, ya mohon maaf, uang dan sebagainya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki uang itu akan sedikit banyaknya tidak akan menikmati itu. Dan
ini tanpa sadar kita itu menjadikan praktek-praktek ini seperti komoditas. Lalu kita berbangga, kita memberikan manfaat, tapi di satu sisi terjadi gap yang sangat mendalam, bagaimana kesenjangan yang paradoks antara berbagai level strata kehidupan masyarakat untuk mengakses Buddha Dharma. Bahkan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh wihara, bahkan pemilihan-pemilihan yang terjadi di majelis-majelis, siapa yang akan menjabat untuk ini dan sebagainya, lalu program-program tertentu diperuntukkan untuk siapa. Jadi ketika saya melihat, salah satunya adalah ketika kita melihat bahwa bagaimana perspektif terhadap Buddha Dharma di berbagai tempat, dan ini menampar saya. Jujur aja saya itu merasa bahwa mengapa seperti ini, dan ini tidak terjadi di agama Buddha, di semua agama ini terjadi kesenjangan-kesenjangan seperti ini. Saya sudah tidak bisa lagi diam, saya harus lakukan sesuatu. Saya sudah di dalam hidup saya 4 benua saya sudah kunjungi. Lalu saya hidup di dalam berbagai komunitas internasional. Saya di Indonesia juga saya banyak di kota-kota besar. Lalu saya melihat bahwa ketika saya bersentuhan dengan banyak hal, terutama pengembangan mindfulness, saya melihat bahwa mengapa hari ini, mengapa saya masih tetap menggunakan Facebook atau Instagram? Seharusnya saya sudah lama ingin menonaktifkan, karena banyak sekali masyarakat dari pedalaman itu, mereka banyak menggunakan Facebook dan menghubungi saya. Bante, apa itu mindfulness, Bante? Kami nggak pernah. Lalu di sana ada retreat, kapan kami baru bisa, Bante? Dan sering pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu ketika saya banyak keliling mengisi, dan saya melihat bahwa saya hanya datang memberikan satu ceramah dan apa, ternyata terkadang saya memberikan sedikit tentang hal-hal yang esensial, yang sangat mendasar dari Buddha Dharma itu sendiri, yang aplikatif, dan ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar, terutama perspektif bahwa sikap mentalitas sebagai seorang Buddhis untuk mempelajari Buddha Dharma itu harus seperti ini. Tidak lagi hanya di level Dharma lisan dan tulisan, tetapi harus Dharma yang hidup, ya, Dharma yang dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan sebuah sikap mentalitas yang mampu untuk mengubah cara hidup mereka, cara pandang mereka, sehingga ketika mereka menjadi seorang manajer perbankan, menjadi manajer perbankan yang welas asih dan buddhistik dan dharmik. Begitu juga dia menjadi seorang tukang parkir pun sama, ya kan? Jadi benar-benar membentuk dan memberikan manfaat di dalam hidup kita. Tetapi banyak sekali saya melihat bahwa banyak kita sebagai ya pelaku-pelaku ya majelis dan sebagainya hanya konsen di dalam organisasi. Dan ini yang membuat saya bahwa banyak sekali energi dan sumber daya yang terbuang percuma. Setiap pergantian kepengurusan dan tidak ada yang diberi sumbangsi. Bahkan yang terjadi adalah carut-marut yang buang waktu dan menurunkan kualitas buah latihan Buddha Dharma tadi di dalam diri kita, sehingga saya sedikit demi sedikit menarik diri, dan saya bercerita kepada guru saya bilang, apa yang saya pikirkan itulah fenomena yang terjadi saat ini. Lalu akhirnya saya melihat bahwa fenomena di dalam hal ini yang dapat membantu kita, salah satu efek yang besar untuk transformasi diri dan sosial di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita ini adalah salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan mampu untuk mengubah cara melihat, cara pandang, cara praktik Buddha Dharma pada akhirnya, dan juga dapat memutuskan salah satunya rantai kemiskinan. Rantai kemiskinan ini, ekonomi itu adalah aspek yang kedua di dalam pengembangan ingin memahami Buddha Dharma. Kita tahu bahwa ketika kita ingin belajar Buddha Dharma, kalau di kota, mereka itu sudah cukup mungkin secara ekonomi, perut itu sudah
cukup. Nah, jadi bahkan ya kita bilang bahwa ekonomi mempengaruhi orang minat dalam belajar Buddha Dharma. Ya sibuk dengan inilah apa kerja ya sebagainya sehingga menomorduakan praktik Buddha Dharma. Ya, yang penting saya makmur dulu, saya nyaman dulu baru saya belajar. Itu kan salah. Nah, juga sama di pedesaan pun ya jurang kemiskinan ini sangat paradoks ya. Nah, ketika saya dapat kesempatan keliling waktu dulu sebelum jadi ketua STAB ya saya juga melihat hal ini. Nah, saya beruntungnya di akhir-akhir bulan ini dibawa oleh para monastik di sini dan juga temannya sahabat spiritual saya Biku Badra Bodhi, Biku Badra Sumano dan juga Biku Badra Surya. Kami keliling dan ini jujur aja menampar saya. Ya, saya merasa bahwa betapa tanpa sadar kita itu adalah pelaku. Ya, yang mengorbankan mereka-mereka yang di desa sana, yang di pedalaman, yang di daerah, terutama para majelis-majelis yang ada di pusat. Mereka membuat sebuah keputusan kebijakan dalam praktik Buddha Dharma untuk program-program tertentu, tidak melihat tentang kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, makanya saya semakin mantap untuk membawa pendekatan-pendekatan dan pembinaan di daerah bekerja sama dengan para monastik yang ada di daerah itu, lalu dengan majelis-majelis. Ya, kenapa? Karena kita harus tahu bahwa seringkali ya kita membuat sebuah kebijakan dan sebuah banyak hal itu berdasarkan apa yang kita tahu. Ya, apa yang ada di sekeliling kita, tidak untuk yang di daerah. Nah, untuk yang di daerah ini kita harus tahu bahwa mereka adalah pabrik, mereka penyuplai, mereka yang mendidik, tetapi ketika sudah hampir memetik hasilnya, mereka akan dikirimkan di perkotaan. Ya, jadi mereka ada penyuplai, itu satu. Lalu berbicara tentang praktik Buddha Dharma, ya tadi saya katakan bahwa akses itu tidak nyampe ke mereka. Mereka hanya dibina secara mentah, ya secara ritual sehingga berbentuk ritual, tidak lagi kepada esensi ajaran Buddha Dharma. Nah, harus kita ketahui bahwa kita sempat terjadi distorsi pemahaman agama Buddha. Karena ketika ada satu masa di mana semua orang itu belajar di berbagai negara, lalu membawa kembali apa yang mereka pelajari, sehingga mengklaim bahwa Dharma yang mereka lakukan, praktik yang terima ini adalah yang paling benar. Sehingga terjadi sifat-sifat ya radikalisme yang terjadi di antara para pelaku Buddha Dharma ini yang mengklaim mereka yang benar, sehingga akhirnya hal ini tidak memberikan sumbangsi untuk mereka belajar Dharma yang lebih mendalam, khususnya yang di pedesaan. Jadi mereka adalah korban dari keegoisan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengklaim bahwa Buddha Dharma yang mereka lakukan adalah tepat. Bahkan para majelis-majelis ya saling mengklaim bahwa majelis mereka yang terbaik, dan inilah yang akhirnya tidak memberikan kemajuan di dalam pembinaan dan pengembangan Buddha Dharma. Umat pun akan terjadi ikut-ikutan dan terjadi pengkotak-kotakan. Akhirnya praktik Buddha Dharma yang ada di masyarakat Buddha itu akhirnya banyak sekali terjadi distorsi. Nah, makanya kita harus sekarang kembali ke akar bagaimana kita benar-benar dapat menyentuh esensi ajaran guru Buddha yang ya secara tekstual maupun kontekstual sesuai dengan di mana mereka berada. Harus ingat ya latar belakang dari umat Buddha ini berbeda, ya antara desa dan kota, ya. Jadi setiap daerah, misalnya Lampung pun, ya ketika saya 1 bulan ini berkeliling, satu kabupaten dengan kabupaten yang lain itu demografinya berbeda, jadi pendekatannya pun berbeda. Nah, jadi kita harus tepat sasaran dan bagaimana kita mengenali sehingga kita dapat memenuhi dengan membantu pembabaran Buddha Dharma ini jauh lebih maksimal sehingga tepat guna. Bukan lagi terjadinya porsi organisasi yang lebih besar.
dan itu adalah malapetaka. Nah, jadi sekali lagi kalau bertanya mengapa saat ini saya mengatakan bahwa sangat penting untuk di daerah, karena apa? Karena akses dari untuk mempelajari Buddha Dharma lebih mendalam itu sangat paradoks antara kota dan desa. Lalu bagaimana kita dapat memberikan ya update pembelajaran Buddha Dharma yang lebih cocok untuk kehidupan saat ini, dan lalu bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat di daerah saat ini yang syarat dengan katanya globalisasi, lalu bagaimana kita mendukung mereka dengan pengetahuan, ya pengembangan aspek kehidupan masyarakat yang syarat dengan Buddha Dharma, sehingga mereka memiliki kesiapan untuk mendalami Buddha Dharma. Ya, kita tahu bahwa kitalah yang mampu untuk menjembatani mereka, mengedukasi mereka, memberikan sikon-sikon atau sebab-sebab kondisi untuk mereka benar-benar menikmati Buddha Dharma. Nah, STAB Jinara kita untuk saat ini konsen di Lampung, ya mengembangkan para SDM-nya, lalu bagaimana dapat terintegrasi dengan masyarakat Buddha di kota Lampung, di daerah Lampung, bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan pembinaan, ya edukasi, sehingga khususnya melalui pendidikan ya dapat memberikan warna yang berbeda, sehingga mereka dapat maju secara Buddha Dharma dan juga maju di dalam kualitas kehidupan mereka. Ya, jadi itu yang menjadi pilihan saya ketika ditanya mengapa saat ini saya lebih konsen di daerah. Ya, jadi karena saya juga sudah lama 11 tahun jadi monastik, ya saya sudah banyak di nasional dan internasional. Nah, jadi sudah saatnya pulang ke daerah dan memberikan satu sentuhan bersama para kalyana mitra saya di Lampung ini, dan juga para tim dari STAB Jinara kita, dan juga para majelis-majelis yang ada. Ya, saat ini kami bisa dikatakan sudah sangat menjadi satu yang manunggal, yang memiliki visi misi yang sama untuk melakukan sebuah perubahan. Ya, itu Miss Diana. Baik, sebagai penutup Bante, dari semua story yang Bante telah ceritakan, mungkin kita ingin tahu apa dari sebuah proses pembabaran Buddha Dharma, apa pandangan dan harapan Bante di masa mendatang? Ya, tentu kalau ditanya harapan, pertama untuk diri saya, ya bukan berarti saya bukan jiwa, bukan tidak bodhisattva, tidak, karena ini sangat penting. Saya adalah seorang biku, ya harapan saya adalah saya hanya ingin menjadi seorang biku yang baik, ya biku yang menjalani kehidupan yang sesuai dengan Dharma Winaya, itu satu. Yang kedua adalah tentu saya ingin menjadi murid yang berbakti untuk guru saya, dan untuk itu ya tentu yang paling besar adalah bagaimana membawa Buddha Dharma di dalam pendidikan, ya sehingga dapat memberikan kontribusi di dalam pengembangan Buddha Dharma tadi, sehingga memberikan transformasi diri dan sosial untuk masyarakat Buddha. Ya, saat ini ya khususnya di Lampung, ya karena ya saya berada di sini, tentu konsen saya ada di sini. Ya, dan saya juga berharap ke depannya semua agama Buddha di Indonesia dapat mengangkat ya wajahnya, ya kepalanya mengangkat ke atas, ya untuk semuanya, agar tidak lagi memandang ke bawah bahwa dirinya adalah yang paling benar, lalu rela untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya karena ego dari pemahaman tentang Buddha Dharma. Ya, rela untuk memotong ranting dahan Buddha Dharma yang ada di Indonesia karena merasa dirinya benar. Dan melalui ini siapapun yang mendengar ya dengan sepenuh hati
ya khususnya para sangga, ya terlepas dia di tradisi manapun, untuk berhenti, ya jangan lagi merasa dirinya yang paling kuat, paling benar, paling otentik, dan menjatuhkan satu yang lain, lalu memperebutkan ya umat-umat tertentu, menjatuhkan, sehingga tanpa sadar kita sedang menjerumuskan dan meletakkan Buddha Dharma di ambang kehancuran. Ya, jadi sekali lagi harapan saya adalah mari kita bersama-sama dengan setulus hati, ya kita hadir sepenuhnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, seperti saya mendalami pendidikan, lalu saya berada di majelis tertentu yang memang sudah karmanya saya di sini, dan memang kecocokan saya secara praktik spiritualitas dan pendekatan. Jadi kita bersama-sama semuanya untuk hadir membangun Buddha Dharma di Indonesia. Itu harapan saya, Miss Diana. Terima kasih, Bhante. Semoga kita yang hadir di sini pun bisa bersama-sama menerapkan, membentuk misi yang luar biasa, yang tidak ada unsur keakuan, dan benar-benar yang terbaik untuk Buddha Dharma. Baik, mungkin tanya jawab dari saya mungkin cukup, namun ternyata banyak sekali yang tergelitik untuk menanyakan pada Bhante lebih lanjut. Ada sapaan dari Ibu Yeyen. Betapa luar biasa rendah hati dan penuh ketulusan. Semoga Bhante sehat-sehat selalu, diiringi dengan doa yang untuk kesehatan dan kebaikan semuanya. Ada pertanyaan, Bhante, dari Asyang Hasan, dari Kerawang. Jauh kalau dari Jawa Timur. Menanyakan yang pertama adalah, cukup unik, Bhante, sampai kapan Bhante memilih menjadi seorang monastik? Nah, iya, kalau tanya sampai kapan, ya untuk saat ini dan dari awal ketika saya memilih kehidupan monastik adalah seumur hidup. Ya, jadi mohon limpahan jasanya, mohon dukungannya untuk agar saya dapat terus menjalani kehidupan ini, karena kita tahu tidak hanya cukup dengan niat, ya, tapi sebab-sebab kondisi dan kebajikan itu perlu. Makanya mengapa saya juga bekerja keras untuk ya membantu dan mendedikasikan diri, itu adalah salah satunya untuk investasi. Ya, investasi di sini adalah untuk memiliki kebajikan bagi diri saya sendiri untuk menjalani kehidupan monastik ini, baik kehidupan ini maupun yang akan datang. Ya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan kedua, Bhante, dari Asyang Hasan. Dia mengatakan bahwa kehidupan berlatih melepas duniawi dan perumah tangga sangatlah berbeda. Saya percaya juga memang tidaklah mudah. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi keseimbangan, Bhante, sebagai Bhante, dan bagaimana kita sebagai umat perumah tangga? Ya, sebagai biku sudah mutlak dasarnya adalah Dharma Winaya. Ya, Dharma Winaya itu akan melindungi. Ya, makanya contoh seperti ini. Ya, saya tidak mengatakan bahwa sebagai seorang biku dia tidak akan berpikir tentang masa depannya ketika takut nggak punya rumah, nggak punya yang ngerawat, lalu tidak punya uang. Ya, jelas itu bukan seorang sikap mentalitas sebagai seorang biku. Biku harus tahu bahwa ya biku itu kan pengemis artinya, tetapi pengemis yang mulia, ya, bukan mengemis karena materi dan sebagainya, tidak. Nah, jadi biku itu harus pedomannya Dharma Winaya. Nah, Dharma Winaya itu bukan sebuah aturan. Dharma Winaya itu adalah etika, disiplin, moralitas, dan komitmen, serta tekad. Nah, ketika kita mempelajari itu, lalu mengimplementasikan, mempraktekkan di dalam diri kita, dan dia seperti peta, dia seperti lampu sorot yang membantu kita di jalan yang penuh dengan kebajikan. Nah,
dimanapun Anda berada. Nah, contohnya seperti ya saya katakan tadi bahwa sebagai seorang dipercayakan menjadi pemimpin di dalam perguruan tinggi, ya itu sangat rentan, ya. Jadi saya adalah manusia, saya masih suka kalau dibelikan es cendol, ya. Saya masih suka kalau diberikan makanan yang enak, ya, karena saya manusia biasa. Nah, jadi mengapa kami harus menjalankan Buddha Dharma? Dharma Winaya adalah untuk melatih diri kami. Nah, salah satunya jujur, saya sebenarnya di STAB itu digaji, ya. Digaji, tapi kami sudah membuat bahwa biku itu tidak digaji karena didukung. Nah, saya sebagai seorang monastik di sini ya saya harus tidak menerima itu. Karena apa? Karena STAB kita ini adalah STAB yang bisa dibilang miskin. Ya, mahasiswa yang kuliah di sini semuanya adalah mahasiswa yang tidak mampu, yang tidak berbayar. Jadi semuanya didukung oleh kebajikan dari para sanggah di sini. Jadi para siswa, para mahasiswa itu menikmati dari kebajikan para sanggah di sini, ya, para guru, para sanggah. Nah, jadi saya pun berpikir seperti itu. Nah, jadi dengan menjadi ketua, biasanya ketua itu kan atau rektor biasanya gajinya yang paling tinggi. Ya, dengan saya sebagai seorang biku adalah hal yang tepat karena saya tidak menerima, lalu uang itu dapat dialokasikan untuk membantu. Nah, ini adalah sebuah latihan saya sebagai seorang monastik tadi. Ya, kalau saya memahami tentang Dharma Winaya. Nah, Dharma Winaya ini akan selalu membantu saya untuk mengarahkan saya bagaimana tidak jatuh ke dalam sebuah jurang ketidaktahuan di dalam menjalani kehidupan keseharian saya. Lalu bagaimana cara saya makan, bagaimana cara saya berhadapan dengan pihak lain, bagaimana saya menjalani aktivitas sebagai seorang dosen, sebagai seorang pimpinan. Nah, jadi kualitas-kualitas kebikuan saya itu akan muncul sebagai seorang biku tadi. Nah, ini dapat dari mana? Dari Dharma Winaya. Nah, lalu seorang sangga juga harus tahu kami butuh dukungan dari para upasaka upasika. Nah, banyak sekali teman-teman itu membantu saya. Misalnya seperti ini. Jujur, untuk saat ini ya sebagai seorang monastik itu tidak mudah. Ya, apalagi ketidaktahuan para umat. Ya, umat itu kan hanya mampu untuk melihat apa yang mereka lihat. Dan kami seorang monastik tidak akan bercerita apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, dua gap ini sering terjadi salah. Nah, jadi apa yang dapat didukung oleh para sahabat awam, para upasaka upasika adalah berlatihlah dengan baik agar mampu untuk melihat secara mendalam, dengan berlatih dengan baik Buddha Dharma, menjalani sila untuk para perumah tangga, dan akan terkoneksi dengan kami para monastik. Karena yang dapat membantu kita menjadi satu energi, satu komitmen, satu tekad itu adalah praktik moralitas. Sila dan dharma itu akan membantu para umat perumah tangga dan kami Dharma Winaya. Dan jadi kita akan seperti air yang mengalir bersama. Nah, seringkali karena ketidaktahuan para umat perumah tangga, kami itu air dan mereka adalah minyak. Nah, jadi air dan minyak tidak pernah bisa bersatu sehingga kita merasakan bahwa kehidupan ini berbeda. Ya, jadi seakan-akan yang praktik hanyalah para monastik dan monastik yang didukung, tetapi nah ini yang paling sering terjadi. Saya melihat bahwa ketidakberdayaan para monastik karena dukungan para perumah tangga. Perumah tangga sering mendukung dengan menyokong kebutuhan para monastik, tetapi mereka tidak mampu untuk melepas secara keseluruhan, sehingga mereka akhirnya mengontrol dari sokongan mereka. Jadi mereka ingin biku seperti ini dan seperti itu, sehingga hal ini tidak memberikan berkah dan kebajikan yang sangat
besar untuk kehidupan para bikunya. Nah, jadi biku juga harus tahu diri melalui Dharma Winaya, dan umat juga harus memiliki pengertian, dapat mendukung, sehingga menciptakan kondisi-kondisi bagi para monastik untuk merealisasi jalan pembebasan sejati. Nah, jadi para umat awam juga tahu apa yang harus didukung, mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk jangan didukung, ya. Yang baik harus didukung. Ya, jika ada sesuatu hal yang tidak baik dan sebagainya, umat awam sudah seharusnya datang dengan penuh hormat, boleh menyikapi, boleh mengingatkan dengan cara yang baik, ya, tanpa menghakimi dan mendiskriminasi. Jadi umat awam dan para sangga itu seperti kaki meja, ya, 4 kaki yang kokoh, berempat kaki ini menjadi meja yang kokoh, dan itulah Buddha Dharma akan berdiri dengan sejati ketika 4 kaki meja ini dapat hadir dan berdiri dengan solid. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Semoga menjelaskan dengan cukup gamblang kepada partisipan. Nah, ini ada satu, Bante. Saya pun cukup menarik karena memang kenyataannya yang terjadi sehari-hari demikian. Dari Bapak Yanto Muliawan, Surabaya. Namo Buddhaya, Bante. Bagaimana cara Bante mengatasi sekat-sekat organisasi yang punya aliran berbeda dalam penyebaran Buddha Dharma? Karena agama Buddha sudah minoritas, tapi perbedaan aliran masih menjadi rintangan. Iya, oke. Sangat, ya, dibilang mudah juga tidak, dibilang susah juga tidak. Intinya adalah hati dan ketulusan itu. Jadi secara ideologi, ya, saya adalah seorang biku dengan semangat Budayana. Maksudnya di sini adalah non-sektarian, tapi saya tidak mencampur adukan. Saya jelas, praktek saya dari 11 tahun ini jelas. Saya adalah seorang biku Mahayana dan saya lebih ke arah meditatif. Sebenarnya kalau berbicara meditasi, semua agama Buddha ya diletakkan oleh guru Buddha ya harus mengembangkan meditasi, ya, sila, samadhi, dan prasna. Nah, jadi saya sering bersentuhan dengan para biku-biku di luar majelis dan sebagainya. Nah, saya hadir, ya, mereka akan tahu bahwa bikunya Nabandu adalah seorang biku dari Sangga Agung Indonesia, dan saya mengatakan bahwa secara organisasi saya jelas ini, tetapi secara pendekatan untuk bersama-sama memutarkan roda Dharma, ya, yang tidak syarat politik, ya jelas saya akan membantu. Apalagi saya memikirkan tadi seperti yang pertanyaan bahwa kita minoritas, dan itu yang saya lihat selama ini karena keegoisan kita mengkotak-kotakan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang bersifat prinsip, ya, sangat berprinsip. Banyak sekali majelis-majelis atau organisasi tertentu, ya, terlepas siapapun itu juga terkadang berbuat tidak terampil. Nah, kalau ini kan kita butuh ketegasan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini. Itu satu. Lalu kedua, secara hubungan untuk membuat acara atau apa, saya sering diundang, mungkin Bapak Ibu semua para sahabat ya tahu, saya juga mengisi di beberapa kali, ya, di sangga yang lain, ya kan, bahkan di, ya, lintas agama, ya, bahkan banyak sekali, ya, saya diundang untuk berbagai macam hal. Nah, di sana, ya, karena saya tahu etika, tahu diri, ya, tidak selalu ingin membawa ideologi yang saya anggap bahwa ini benar dan penting dan ini menurut saya, ya, menurut saya, dan saya tidak pernah memaksakan yang lain. Dan saya tahu terkadang bahwa saya juga bisa belajar dari mereka, karena terkadang ketika saya merasa bahwa saya adalah orang yang non-sektarian, ternyata saya memiliki benih-benih sektarian. Ya, jadi dengan kita mampu untuk berada di satu tempat dan berada di tempat yang lain, kita akan melihat lebih jelas sebenarnya kedudukan kita itu ada di mana.
Ya, tetapi secara prinsip jelas seperti kalau di STAB Jinara kita, ya dari guru yang membimbing di sini, yang mulia Nyana Maitris Mahastawira, lalu yayasannya menggarisbawahi bahwa di sini adalah semangat budayana dan harus vegetarian, udah jelas ya, dan kebijakan itu ada. Nah, jadi yang datang di sini kami akan menyediakan makanan dengan vegetarian. Nah, ketika saya berada di tempat yang lain karena saya adalah Sangga Agung Indonesia yang syarat dengan vegetarian, lalu guru saya menggarisbawahi saya harus vegetarian, lalu ketika saya berada di sangga yang berbeda, ya saya akan mengatakan hal itu dan mereka sangat senang. Keterbukaan, kekeluargaan, yes. Yang menjadi problematika adalah karena ketidaktahuan kita, karena ego kita ingin ada persaingan di dalam sebuah kehidupan organisasi. Inilah yang terjadi. Tidak hanya di agama Buddha, di agama yang lain pun syarat ya, karena ingin terlihat terbaik, paling baik dan sebagainya, sehingga yang jadi korban adalah para umat. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Jadi dari dulu sampai sekarang permasalahannya adalah antar organisasi, antar majelis. Nah, jadi kalau saya sejauh ini saya aktif ya beberapa waktu lalu mengisi di sangga yang berbeda dan saya melakukan dengan sepenuh hati ya, dan tanpa ada ketika salam ya, mungkin selama ini saya hanya heran saja kalau misalnya contoh nih, saya ada satu hal yang paling sering dipermasalahkan seperti Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya ingin mengatakan bahwa secara perundang-undangan, kalau secara kenegaraan akan dipakai Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jadi itu sudah menjadi sebuah prasyarat di dalam pengukuhan dan sebagainya. Jadi itu adalah hal kecil karena ketidakpahaman terhadap konteks, ya, konteks. Lalu salam. Saya pernah ditanyakan seperti ini sama teman saya yang Muslim. Bante, Namo Buddhaya apa ya? Kami menerima sebuah broadcast tentang artinya Namo Buddhaya itu adalah Namo artinya percaya terpujilah orang tua, terpujilah ibu dan bapak, broadcast seperti itu, dan sehingga membuat keresahan kepada teman saya yang beragama Islam. Lalu saya menjelaskan bahwa secara konteks ya, ketika kita menjelaskan sesuatu hal itu secara konteks ya, jangan secara literatur berdasarkan bidang apa. Jadi ini yang sekarang yang digalang oleh dunia pendidikan tinggi, berbicara tentang konteks tanpa mendistorsi makna yang sesungguhnya. Nah, jadi saya menjelaskan bahwa Buddha itu adalah yang sadar ya, Namo itu adalah terpuji. Jadi kita memberi salam kepada orang berharap agar orang itu senantiasa sadar sepenuhnya ya, Namo Buddhaya. Jadi be mindful ya kan. Jadi saya berharap Anda agar menjadi selalu sadar sepenuhnya. Kalau orang sadar itu kan dia tahu apa yang sedang terjadi, dia lebih memunculkan energi sadar penuh, keterjagaan, dia memunculkan pengertian yang mendalam dan welas asih, sehingga itu adalah greeting atau salam yang sama juga ya dengan Assalamualaikum Bante. Iya, setelah itu kita dan mereka menjadi paham. Nah, jadi ini adalah contoh kecil. Nah, jadi kita ketika berada di majelis ya, kita tahu ketika kita tempatnya di mana, seperti apa, karena tidak semua orang suka nasi putih. Ada yang suka nasi goreng, ada yang suka nasi kuning, ada yang suka nasi uduk, ada yang nasi kucing dan sebagainya, ya kan? Ada yang mau vegetarian, ada yang vegan, ada yang mau pakai peda, ikan peda, ada yang pakai ini ya. Intinya adalah kita tahu bahwa keberagaman. Nah, jadi bagaimana kita memunculkan pendekatan-pendekatan yang lebih non-diskriminatif, tetapi prinsip-prinsip Buddha Dharma ada di sana, praktik-praktik yang tidak menjadi pembenaran. Banyak sekali orang mengatakan bahwa terkadang, boleh kok biku merokok, tidak ada silanya, boleh kok biku
seperti ini dan seperti itu. Nah, itu tergantung konteks. Kalau di Thailand ya boleh, tapi kalau di mana sangga kita berada dan sangga itu menyatakan bahwa etikanya adalah tidak memungkinkan, ya kita jangan gitu. Sama begitu juga ketika kita di majelis yang lain, mereka tidak terbiasa dengan pendekatan ini, ya kita sebagai seorang dari majelis yang berbeda, ya kita duduk ya di mana bumi kita pijak, ya di situ langit kita junjung. Jangan membawa sesuatu hal karena saya adalah praktisi Wajra Satwa, jadi saya punya kebiasaan untuk mengulang kembali mantra Wajra Satwa. Nanti saya datang ke majelis yang lain, ya saya seperti itu juga, ya kan, terjadi disharmoni. Nah, jadi kita harus tahu menempatkan diri secara etika, secara pandangan, secara perspektif berbagai aspek, sehingga kita memunculkan sebuah keharmonisan baik di dalam diri kita maupun pihak lain, tidak memaksa pihak lain untuk sesuai dengan pandangan kita. Ya, terlepas salah, bagaimana kita mampu untuk membantu mereka dengan cara-cara terampil tanpa memaksakan cara perspektif pandangan kita. Ya, kita harus keluar dari hal ini. Ya, kita apalagi kalau sebagai monastik, ya kita harus mampu untuk melihat ini secara mendalam. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, thank you Bante. Ada penanya yang langsung live, Bapak Suwarto, mungkin bisa di-unmute dari Rengat Riau. Cukup jauh. Silakan Pak, pertanyaannya. Suara saya dengar? Terdengar Pak, dengan jelas. Oke. Namo Buddhaya, Suhu. Namo Buddhaya, Mitofo. Baik. Pertama saya ingin mengapresiasi karena dari awal saya mendengarkan penjelasan Bante atau Sepuh ya. Jadi sedikit membuat saya cukup semangat gitu ya, cukup semangat. Jadi ada beberapa poin yang di sini mungkin saya tidak akan bertanya, tetapi hanya ingin menyampaikan sesuatu yang rasanya selama ini juga saya pikirkan, saya alami begitu. Dan mungkin ini nanti mungkin menjadi satu bahan catatan lah jikalau hal itu memang penting dan sangat bermanfaat. Nah, jadi izin Suhu, yang pertama tadi mengenai anggota sangha yang menempuh pendidikan formal, ya ini sangat, bagi saya sangat setuju sekali, bahkan tidak hanya di dalam bidang pendidikan, tetapi justru di bidang-bidang lain yang mana memang itu orientasinya untuk membackup masalah pertahanan Buddha Dharma. Nah, sehingga kita sekarang ini umat kita bukan lagi seperti umat-umat yang dulu, dalam arti dari segi pengetahuan, dari segi informasi, mereka sudah cukup banyak mendapatkan hal-hal yang lebih maju daripada yang harusnya mereka dapat dari wihara, ya. Dan sehingga inilah yang menjadi suatu keharusan tentunya sebagai anggota sangha khususnya, karena memang kita sangat mempercayai bahkan di daerah umat kita itu yang namanya sangha itu menjadi suatu apa kita sebut, mereka adalah yang selalu diharapkan kehadirannya dan selalu diharapkan sumber informasinya yang sangat benar gitu sehubungan dengan Buddha Dharma. Nah, sehingga mengenai hal ini saya sangat setuju sekali selama memang hal itu untuk kepentingan Buddha Dharma. Untuk kepentingan Buddha Dharma. Nah, yang kedua Su atau Bante, mungkin di sini saya sampaikan bahwa selama ini mungkin harus ada sebuah semacam kekompakan sebenarnya, khususnya di dalam anggota sangha, di dalam pembinaan umat. Karena sering kita temui juga bahwa ada hal-hal yang terkadang tidak seharusnya diketahui oleh umat sendiri bagaimana kondisi tentang organisasi sangha ini. Nah, sehingga
dengan penjelasan suhu yang mengenai masalah aliran atau mungkin sektor-sektor dan lain sebagainya tadi, apalagi kita di semangat budayana. Nah, tentunya satu misi yang harus benar-benar harus dijalankan dengan baik, khususnya pada anggota sangha. Nah, jangan sampai muncul suatu semacam ketidakkekompakan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, terutama dalam pembinaan dan pelayanan. Nah, yang terakhir, jadi setelah tadi sangha menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi agama Buddha maupun perguruan tinggi di universitas secara umum, kita berharap bahwa para anggota sangha ini atau para monastik ini tidak menetap di sana, tetapi justru di daerah itu membutuhkan tenaga-tenaga yang memang dalam tanda kutip tetap sebagai seorang monastik, tetapi memiliki pengetahuan yang lebih luas di bidang yang lain. Nah, karena jujur Banda ya, bahwa kita di daerah sekarang ini, kita yang selama ini istilahnya mampu menggerakkan, mempertahankan keberadaan umat kita di daerah, di pelosok, di kampung, bahkan di pedalaman sana. Nah, mereka adalah yang memang pada prinsipnya adalah mereka jiwa-jiwa melayani. Ya mungkin kalau tidak sangha, turun ke bawah pandita. Kalau tidak ada pandita, kemungkinan ada guru-guru yang di sana. Dan mungkin ada salah satu umat kita tidak pandita, tidak guru, tetapi memiliki suatu kecintaan bahkan pemahaman dharma yang dalam sehingga mereka mampu bertahan selama hidup mereka terhadap Buddha Dharma. Nah, jadi sentuhan daripada para anggota sangha ke daerah itu sangat dibutuhkan. Ya. Bahkan kita berharap bukan hanya pada saat hari besar saja, tetapi setidaknya pada hari-hari tertentu yang tidak harus terschedule atau mungkin tidak terencana, tetapi dalam sebulan sekali atau mungkin ada suatu perencanaan yang lebih baik, mereka bisa melakukan suatu pembinaan, ya, bimbingan dan sebagainya. Jadi sekarang ini sebenarnya yang perlu kita kembangkan dan kita perkuat adalah pembinaan dan pelayanan terhadap umat kita. Rasanya sangha itu mungkin ada bertambah, tetapi umat kita tidak bertambah, mereka justru makin berkurang. Nah, tetapi semakin banyak pemetaan-pemetaan terhadap umat Buddha kita juga karena faktor dari pihak sangha. Nah, terhadap adanya sekte-sekte dan sebagainya. Nah, kemudian ini kan sekarang di Indonesia sudah mulai ada suatu semacam program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama sehubungan dengan wisata Borobudur yang menjadikan satu wisata religi bahkan tingkat dunia ya. Nah, inilah pentingnya mungkin saat ini bagaimana umat Buddha sendiri di Indonesia itu bisa bersatu, dan itu tentunya harus diawali dari atas baru turun sampai kepada umat Buddha di daerah. Nah, kenapa? Karena kita melihat bahwa ada sangha-sangha yang sudah istilahnya masuk Indonesia, sangha luar yang masuk Indonesia, yang notabene adalah sangha luar negeri, tapi mereka bisa mendirikan organisasi sangha Indonesia di Indonesia. Nah, ini juga nantinya kemungkinan juga akan menjadi suatu polemik. Karena umat kita bukannya bertambah, tetapi dengan banyaknya bertambahnya organisasi sangha yang notabene justru dari luar negeri, maka tentunya secara budaya, secara tradisi yang disebut kita saat ini adalah agama Buddha Nusantara, nah tentunya nanti akan sedikit banyak terancam. Nah, ini jadi saya hanya ingin menyampaikan suatu semacam perenungan saja yang selama ini saya pikirkan, dan tentunya kita dengan melihat
dan mendengarkan penjelasan dari Suhu ini, saya sendiri sangat berharap bahwa guru-guru yang sekarang ini sedang digembleng di kampus-kampus, nah bagaimana mereka ketika sampai di daerah, mereka punya jiwa-jiwa yang misionaris, jiwa-jiwa yang melayani, jiwa-jiwa yang benar-benar bagaimana mampu mentransformasikan Dharma demi umat Buddha supaya bisa tetap bertahan, minimal bertahan dengan pendekatan-pendekatan budaya-budaya daerah yang ada di situ. Nah, inilah yang mungkin dapat saya sampaikan, Pak Bante, dan juga terima kasih kepada moderator, dan semoga berkenan, dan jikalau ada hal-hal yang mungkin sedikit kurang tidak berkenan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Ya, baik. Mungkin yang terakhir dari Romo Hudi, silakan di-unmute. Namo Buddhaya semua, Namo Buddhaya Suhu. Selamat malam. Luar biasa, saya dari awal mengikuti sampaikan oleh Suhu, terutama tentang dunia pendidikan Buddhis di Indonesia. Kita tahu untuk menambah seseorang tentunya dia butuh satu pengetahuan. Sedang pengetahuan pendidikan. Padahal dunia pendidikan Buddhis di Indonesia sangat lemah. Tadi Suhu juga sempat menyampaikan. Dan saya sekarang juga melihat ada secercaan di mana Suhu sekarang diminta menjadi ketua rektor lah di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha di Lampung. Saya tanggal 19 Desember tahun 2020 pernah menulis di media sosial saya bahwa SDAB di Jinera-Vita Lampung itu mendapat satu ibarat karma baik yang luar biasa mendapat Dr. Gurmansyah sebagai ketua di sana. Saya melihat gebrakan-gebrakan akhir-akhir ini di sekolah tinggi ini sangat luar biasa. Saya waktu itu tulis bahwa nanti ke depannya sekolah tinggi di Lampung ini akan menjadi mungkin sekolah tinggi terbaik di Indonesia. Ini rasanya akan menjadi kenyataan apa yang tadi juga disampaikan oleh moderator kita, Bu Diana, bahwa Suhu sudah ada kerjasama yang luar biasa. Cuma yang ini yang saya mau tanya Suhu, mindset dari umat kita, terutama kalau kita, saya kan sering mengadakan kayak galang dana, cari dana, apa. Kalau kita mengajak mereka untuk berdana ibarat membangun tempat ibadah, rasanya orang lebih gampang atau berlomba-lomba memberikan dana membangun tempat ibadah. Tapi kalau kita mengajak mereka berdana untuk dunia pendidikan, rasanya itu perbedaannya sangat jauh. Mindset ini saya lihat yang ini perlu didorong. Saya melihat juga Suhu dulu pernah juga membuat satu posting yaitu mencari orang tua asuh di mana mahasiswa-mahasiswi yang di Lampung ini adalah dari keluarga-keluarga prasejahtera atau yang sangat-sangat berkurang. Ini juga kita lakukan, tapi bahkan saya juga membantu tapi nggak bisa maksimal. Karena apa? Karena yaitu kalau kita posting untuk pendidikan mereka rasanya itu agak kurang, tapi kalau untuk membangun tempat ibadah mereka tuh lebih suka. Mungkin Suhu sebagai seorang biku bisa memberikan pandangan kepada kita-kita ini yang malam ini saya lihat luar biasa yang hadir dari ujung Indonesia bagian timur sampai ke barat semua dari sini. Semoga kita bisa membuat satu visi, satu paham bahwa dunia pendidikan terutama Buddhis punya ini sangat penting ke depannya. Terima kasih Suhu, selamat malam. Oke, kurang lebih kalau berbicara tentang dana itu kan ada hal-hal tertentu yang memang kita tidak bisa memaksakan. Yang pertama adalah satu kemampuan.
Ya, jadi ini kemampuan untuk berdana, terutama materi, ya. Jadi tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa berdana untuk membangun wihara atau membangun sekolah adalah hal yang penting untuk dilakukan untuk dua-duanya. Yang pertama, kita membutuhkan wihara karena wihara adalah kediaman para biku dan juga di Indonesia sebagai rumah ibadah, jadi harus disokong, ya. Lalu yang kedua, saat ini kita tahu bahwa pendidikan adalah sebagai sarana untuk membantu dalam pengembangan Buddha Dharma. Ini penting, jadi harus disokong juga. Jadi dua hal ini adalah hal yang penting. Kalau ditanya apakah kebajikannya sama, kecuali didasari niat untuk pengembangan Buddha Dharma. Jadi sama. Jadi konteksnya berbeda, tetapi maknanya sama. Ya. Ketika kita mendukung para sangga untuk keberlanjutan mereka dari silsilah para Buddha di 2600 tahun yang lalu sampai hari ini, ya kita mendedikasikan, menyokong mereka, tentu kebajikannya lebih besar. Dan untuk melestarikan Buddha Dharma ini, kita mendukung dengan mengembangkan, salah satunya adalah pendidikan. Nah, tentu hal ini tidak akan menjadi berbeda dengan apa yang sedang dilakukan oleh guru Buddha. Dan kebajikannya ketika demi manfaat semua orang di dalam pengembangan Buddha Dharma, tentu kebajikannya tidak akan berbeda. Lalu, kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal butuh proses untuk membuat orang lebih memahami. Nah, di Indonesia ini ya kecenderungan untuk lebih mendukung rumah ibadah dibandingkan rumah pendidikan itu hal yang wajar. Tetapi kita yang mengerti, kita memberikan contoh dan memberikan pemahaman kepada yang lain. Jujur saja, ya ketika saya menerima tantangan sebagai seorang pimpinan, ya kalau teknik yang kita ingin melakukan sesuatu hal ya pasti berhubungan dengan kemampuan keuangan dan pendanaan. Saya melihat kemampuannya, lalu saya tahu bahwa ini yayasan miskin ya karena menghidupi para sangga banyak sekali di luar STAB ini. Nah, jadi operasionalnya itu ya kita ambil dari sana untuk mendukung ini. Nah, jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya membuat banyak sekali program-program, kalau tidak didukung dana, bagaimana? Nah, akhirnya jujur sebenarnya sebagai seorang biku konsen untuk melatih diri dan ya jujur selama hidup saya sebagai seorang monastik saya tidak pernah meminta untuk diri saya, tetapi kemarin saya berkonsultasi kepada guru saya, kepada guru yang ada di wihara di STAB ini dan juga para monastik di sini bahwa ya ini tidak salah karena kita meminta atas demi Triratna. Saya mengatakan ke salah satu biku ya di STAB ini bahwa ini demi Triratna. Saya rela untuk berpindah patah untuk kepada 10 penjuru untuk membantu mengembangkan Buddha Dharma ini. Ya, salah satunya adalah ketika saya melihat bahwa betapa banyaknya monastik, lalu mahasiswa, ya, lalu ketika saya ke daerah-daerah, saya itu kaget ketika melihat bahwa satu hal, ada orang tua mahasiswa saya adalah seorang pemulung, lalu janda yang hanya dapat seberapa sensi rupiah untuk hidupnya. Nah, jadi saya semakin kuat bahwa tahu inilah waktunya kita membantu. Ya, seorang monastik meminta kepada 10 penjuru itu tidak salah. Ya, jadi saya hubungi semua para sahabat umat awam, ayo bantu berapapun boleh sesuai kemampuan kalian. Ini adalah untuk Buddha Dharma, kita akan membantu banyak hal, salah satunya adalah memutus rantai kemiskinan di daerah, membantu
mengedukasi dan membina para masyarakat Buddha kita sehingga agama Buddha akan berkembang. Lalu didukung oleh para majelis yang ada di pusat maupun di Lampung ini, ya saya merasa bahwa inilah yang harus dilakukan. Tetapi saya sendiri tidak akan pernah memaksa siapapun untuk mendukung 100% karena saya tahu apalagi di masa pandemi dan saat ini. Dan saya sangat berterima kasih ya, banyak sekali pihak membantu dan untuk ini ya memang tidak mudah dan butuh proses yang panjang untuk merealisasi sebuah tujuan yang ideal tadi, walaupun demi Buddha Dharma ya tidak cukup dengan niat baik tetapi harus upaya ya. Jadi semoga ya kedepannya umat Buddha di Indonesia tidak lagi melihat bahwa berdana yang memiliki kebajikan besar untuk Buddha Dharma hanya melalui proses pembangunan wihara, tetapi bagaimana menyokong lembaga pendidikan itu penting ya. Tentunya ya kita akan melihat bahwa bagaimana sumbangsinya tidak hanya tentang kemajuan pendidikan, tetapi bagaimana kita memberikan kualitas hidup dan sikap mentalitas dan merubah cara hidup para masyarakat Buddha kita, terutama yang di daerah. Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Ufti tadi ya, saya sangat melihat kembali kepada diri saya dan apa yang telah dilakukan dan bagaimana kami sebagai seorang monastik melihat hal ini. Dan ya sekali lagi ya jangan pernah untuk melihat dengan kacamata yang sempit, tetapi melihat dengan kacamata yang besar dan tidak lupa menggunakan hati. Ya, dengan hati kita dan ketulusan kita sehingga kita dapat terkoneksi dengan Buddha Dharma melalui berbagai macam hal di dalam kehidupan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bante terhadap pencerahannya, anumodana kepada semua pihak yang juga ikut berkolaborasi malam ini, mencurahkan semua pemikiran, pertanyaan, berbagi wawasan secara bersama-sama. Terima kasih telah berbagi. Dari sinilah kita berharap sebuah perenungan, kita memperoleh bagaimana sebuah pandangan, sebuah pemikiran, sebuah pilihan dalam kehidupan monastik yang akan membawa diri kita menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ini, acara hari ini kita akhiri. Saya kembalikan kepada MC. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya kepada seluruh Bante, Romo, Ramani, dan teman-teman sedharma. Saya kembalikan kepada Hendra. Ya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Miss Diana, luar biasa sekali, memandu acara sangat interaktif sekali, sangat komunikatif sekali, sehingga banyak yang bertanya dan banyak yang pastinya mendapatkan manfaat ya. Dan di sini sebelum kita akan masuk ke acara penutupan, saya minta tolong untuk admin BDC bisa tolong share screen untuk souvenir. Nah, berikut ini adalah, terima kasih untuk admin BDC. Ini adalah souvenir kenang-kenangan dari panitia CD yang akan diberikan kepada narasumber dan moderator tentunya. Moderatornya udah terukir di tumblernya gambar Miss Diana, dan di tumbler yang satunya sudah terukir gambar dari Bante Nyana Bandu. Luar biasa sekali, semoga bermanfaat dan semoga menjadi kenang-kenangan yang luar biasa bahwa hari ini sudah terukir sejarah baru bahwa Bante Nyana Bandu dan Miss Diana membawakan acara yang spektakuler sepekan dalam Dharma, yang kita tahu bahwa tema kita adalah Dharma in Action, untuk mengenang jasa-jasa kebajikan dari Bante Dhamma Surya Mahatera.